NU dan Presiden Republik Indonesia setuju bahwa Indonesia ini miliknya para aulia tarim. Indonesia ini miliknya para wali-wali dari tarim. Sedangkan rakyat yang tidak setuju dituduh sebagai rakyat yang bodoh. Bagaimana menurut tanggapan Anda? Karena banyak sekali nih viral di media sosial, terutama di YouTube. Banyak sekali YouTuber asli pribumi asli, tetapi bodohnya sungguh luar biasa. Lawang Indonesia diklaim miliknya para aulia tarim. Indonesia diklaim sebagai pintu para aulia tarim, tetapi justru bangga. Ini kan manusia paling bodoh. Ini adalah tentang kebangsaan dan kenegaraan, bukan masalah agama. Nah, rakyat Indonesia yang bodoh-bodoh hanya ngowah-ngowoh. Dikatakan bahwa Indonesia ini adalah pintunya aulia tarim. Indonesia ini adalah miliknya aulia tarim. Kami pribadi Al-Fakir Taum Alim rasanya ingin mengajak para pejuang-pejuang Republik Indonesia untuk pergi ke tarim dan mengatakan bahwa tarim itu adalah miliknya Indonesia. Yaman adalah miliknya orang Indonesia. Inilah kebodohan rakyat Indonesia, kebodohan orang-orang pribumi asli. Lawang kita ini memiliki bumi, memiliki negara, anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Setelah merdeka, bangsa kita harus berdaulat. Tidak boleh bangsa manapun mengakui bahwa Indonesia ini milik mereka. Tidak boleh Indonesia ini diklaim milik Cina, nggak boleh. Indonesia tetap milik Indonesia. Tidak boleh Indonesia ini diklaim miliknya Amerika. Enggak boleh Indonesia ini diklaim miliknya Rusia. Enggak boleh Indonesia ini diklaim miliknya Arab Saudi. Enggak boleh Indonesia ini diklaim miliknya orang Mesir, orang Sudan, orang manapun. Sama halnya orang-orang Yaman yang di Indonesia yang tidak tahu adab, tidak tahu aturan, tidak tahu akhlak, tidak tahu terima kasih. Mereka seenaknya mengklaim Indonesia ini miliknya para aulia tarim. Indonesia ini pintunya para aulia tarim. Dan anehnya orang-orang yang disebut sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai ulama ngowah-ngowoh. Ulama model apa seperti itu? Ulama model apa seperti itu? Gobloknya luar biasa. Ini masalah kebangsaan, ini masalah kenegaraan. Tidak boleh siapapun mengklaim Indonesia ini milik bangsa mereka. Jika ada, sekali lagi, bangsa manapun di Indonesia ini yang mengklaim, misalnya nih orang Yaman mengklaim bahwa Indonesia ini milik aulia tarim, Indonesia ini miliknya para wali-wali dari tarim, sebaiknya orang yang ngomong seperti itu sumpal mulutnya dengan kotoran, karena itu adalah menghina Indonesia. Apakah Anda tidak sadar Anda dihina, Anda dicaci maki, Anda direndahkan? Coba kita bayangkan, kalau seandainya kita misalnya nih di Cina sana, kita ke Cina, kemudian kita mengatakan orang-orang Indonesia yang ada di Cina bahwa Cina itu milik Indonesia. Rakyat Cina akan marah, bangkit, akan ngusir orang Indonesia. Atau misalnya kita nih ke Amerika. Di Amerika kita ngomong bahwa Amerika itu adalah miliknya bangsa Indonesia. Orang Amerika itu akan marah, bangkit bersama-sama. Seluruh orang Indonesia yang ada di Amerika akan diusir. Kalau misalnya kita ke Mesir nih, orang-orang Indonesia yang di Mesir mengatakan bahwa Mesir adalah miliknya orang-orang Indonesia. Saya yakin orang-orang Mesir akan marah, akan bangkit, akan mengusir seluruh orang Indonesia yang ada di Mesir. Atau kita ke Yaman, orang-orang Indonesia di Yaman mengatakan bahwa Yaman ini adalah pintu para aulia Indonesia. Yaman ini adalah miliknya para wali Indonesia. Orang-orang Yaman akan marah, akan bangkit mengusir orang-orang Indonesia yang ada di Yaman. Tapi anehnya, gobloknya orang-orang Indonesia,
Orang-orang Yaman seenaknya ngomong di negeri kita, mengatakan bahwa Indonesia ini adalah miliknya para aulia tarim. Indonesia ini adalah pintunya para wali tarim. Tapi aneh, orang Indonesia gobloknya di bawah standar. Bangsa kita diinjak-injak, harkat martabat bangsa kita diinjak-injak. Lah kok malah orang-orang tarim dipuja-puja. Cobalah bagaimana seandainya kita tidak memiliki bangsa dan negara, kita akan hidup di mana? Guru kami senantiasa wanti-wanti berpesan, orang-orang Kurdi itu orang-orang yang hebat, yang cerdas-cerdas. Tetapi orang-orang Kurdi tidak memiliki bangsa dan negara. Akhirnya mereka terlunta-lunta. Nah, orang-orang Yahudi sama. Orang-orang Yahudi itu tidak memiliki negara, sehingga orang-orang Yahudi terpaksa harus menjajah Palestina untuk diakui menjadi negara mereka. Nah, kita orang-orang Indonesia yang dianugerahi oleh Allah, diberikan bumi yang luas dan subur, diakui oleh orang-orang Yaman, orang-orang Tarim. Malah orang-orang Yaman dan Tarim disembah-sembah di Indonesia. Ini gobloknya orang Indonesia. Saya Al-Fakir Al-Mu'alim sangat menyayangkan kepada orang-orang NU yang dianggap sebagai ulama, dianggap sebagai kiai, dan dianggap sebagai ustadz. Tetapi mereka mati-matian membela para habaib Alwi yang mengatakan bahwa Indonesia ini milik para aulia tarim, atau mengatakan Indonesia ini pintu para aulia tarim. Pertanyaannya kepada para tokoh NU, yang pertama, apakah para tokoh NU tidak paham bahwa kalimat seperti itu adalah salah satu bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap bangsa Indonesia? Pertanyaan kedua, apakah para tokoh NU tidak paham bahwa kalimat seperti itu adalah penjajahan terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia? Pertanyaan yang ketiga, apakah para kiai NU tidak paham bahwa tidak ada satupun aulia Allah dari Tarim yang derajatnya lebih tinggi daripada para aulia Allah yang dari Indonesia asli? Nah, orang-orang NU sekarang ini Masya Allah kebangetan, kebablasan. Masa orang-orang asing di negara kita mengakui negara kita sebagai milik mereka, dipuja-puja. Lalu bagaimana kalau seandainya orang-orang Yaman, orang-orang Tarim nanti berbondong-bondong ke Indonesia, mengakui Indonesia ini milik mereka, kemudian bangsa asli akan dijadikan budak di negeri sendiri? Bertaubatlah wahai kawan, dan kita harus bangkit bareng-bareng. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.